Oke, selamat malam. Hari ini kita ada di sebuah event yang kita namakan Underwear Talks About Ideas. Bicara soal idea. Berat juga bahasanya nih. Berat. Ya, hari ini kita akan membahas soal sebuah kota di mana channel ini dilahirkan, Samarinda. 2024 ada IKN. Hari ini Pak Jokowi baru saja mengunjungi lokasi IKN dan menargetkan tol Balikpapan ke IKN bisa selesai di 2024. Samarinda tentu saja menjadi penting sebagai sebuah kota penyangga IKN. Sudah 2 tahun kepemimpinan Wali Kota Andi Harun sejak pertama kali dilantik pada 26 Februari 2021, dan saat ini saya sedang bersama dengan seseorang yang dekat dengan Pak Wali ketika setelah sholat Jumat di dekat Lembusuana. Saat itu Pak Wali menegur pekerja yang mengerjakan proyek di lapangan Popo. Beliau ada di samping kiri. Pak Andi Harun saat itu ketika agenda Pomobaya, beliau ada di sebelah kanan, dan kali ini beliau ada di samping saya. Ya. Namanya adalah Pak Sapaudin. Kita sambut Pak Sapaudin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, jadi untuk informasi, Pak Sapaudin ini adalah Ketua TWAP, Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan Kota Samarinda. Beliau juga menjabat sebagai Wakil Ketua PWNU Kaltim. Ya. Betul Pak ya? Betul. Oke, ya kita langsung mungkin bincang-bincang santai, nggak usah terlalu serius, tapi mungkin ada poin yang bisa kita ambil. Mungkin saya masuk ke histori dulu Pak. Ya. Sejak kapan kenal dengan Bang Andi Harun? Ya. Saya nyebutnya Bang nih, biar agak muda ya. Siap, supaya lebih semangat. Siap. Saya kenal dengan Pak Andi Harun sebenarnya sudah lama ketika beliau berkiprah di dunia politik. Sudah saling kenal. Kemudian yang lebih dekat pada saat saya masuk di DPRD Provinsi Kalimantan Timur, saya bergaul dan secara jujur saya sampaikan bahwa kemampuan lebih yang dimiliki beliau dalam berbagai hal membuat saya memilih lebih dekat dengan beliau karena pikiran-pikiran besarnya, kemampuan politiknya yang luar biasa, dan saya berkesimpulan ini kawan yang bisa didekati, yang bisa nambah pengetahuan saya, wawasan saya, dan bisa bermitra dengan saya, dengan beliau dalam proses politik di DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Pertemanan itu berlangsung selama 1 periode DPRD, 5 tahun, pertemanan intensif. Kalau beliau menjadi ketua pansus misalnya, saya pasti dipilihnya menjadi bagian dari tim pansus DPRD. Pernah menjadi wakil ketua, pernah menjadi pokoknya di tim beliau, di mana beliau sebagai ketuanya, pasti beliau akan melibatkan saya, dan bahkan dalam forum persidangan paripurna kami saling klik, saling memberi muatan, cocok, memberi warna politik di Karangpaci. Pertemanan yang intensif itu terus menerus kami bangun. Sejak di DPRD lah saya pernah memberi masukan kepada Pak Andi Harun waktu itu. Saya bilang sampean layak memimpin Kota Samarinda. Itu sebelum jadi... Sebelum ada wacana beliau maju sebagai calon. Jadi Pak Sapa langsung bilang, sudah, Anda layak nih. Anda layak menjadi kepala daerah.
yang paling mudah saya bilang menjadi wali kota. Dan kalau sampean maju jadi wali kota, hari ini saya katakan saya pasti menjadi bagian dari kekuatan sampean. Dan alhamdulillah selang beberapa tahun beliau ada pikiran maju, kemudian saya temui dan saya beri penguatan juga beliau. Salah seorang yang memberi penguatan, masukan agar beliau serius maju pada Pilkada Samarinda 2019 Ya. adalah saya salah seorangnya, dan beliau terus membangun komunikasi saya dan saya terus membangun komunikasi, dan beliau meminta agar saya mendampingi beliau selama proses kampanye di Kota Samarinda. Dan pada saat kampanye saya ditugaskan sebagai koordinator juru bicara. Iya, Bapak Di mana Syafauddin Andi Harun sibuk ada, sekali saat itu. Di situ saya ada dan teman-teman. Oke. Kenapa Pak? Cocoknya itu kenapa? Kalau kita lihat kan stylenya Pak Wali Kota kan bisa cocok dengan Pak Syafau, itu analisanya gimana sih? Kenapa bisa cocok loh Pak Syafau dipercaya sebagai ketua TWAP, pernah jadi tim pansus ketika di Dewan. Cocokannya itu di mana? Ya, saya lebih tertarik karena gagasan-gagasannya. Saya suka dengan pikiran-pikiran besarnya. Dan saya apresiasi pikiran-pikiran besar, dan beliau sangat menerima pandangan-pandangan saya, dan dari situlah intensitas komunikasi terus berlanjut, relasi personal, hubungan baik saya dengan beliau terus terbangun. Saya senang dengan style dan pikiran-pikirannya, dan beliau juga merasa nyaman dengan saya dampingi. Oleh karenanya dari situlah terus-menerus terbangun hubungan yang lebih baik, saling memahami, saling mengerti, saling mengalah, saling memberi penguatan. Itu yang terus kami lakukan. Ada saling mengalah ya? Ya. Oke. Ketua TWAP saya dengar-dengar jabatan ini juga sebenarnya nggak pernah ditolak atau gimana? Ya, misalnya kalau kayak di TWAP, saya disuruh melis sejumlah nama. Saya susunlah daftar orang-orang yang bisa membantu beliau menjadi tim percepatan pembangunan. Dari sejumlah nama saya serahkan ke beliau. Pada saat itu beliau bertanya tentang siapa yang menjadi ketua tim wali kota. Dia bilang, 3 kali saya ditanya, saya tunjuk orang. Oke, kita tidak sebut namanya ya? Tidak perlu disebut namanya. Berarti bukan Bapak Syafau? Bukan saya, karena saya ini menyadari sebagai orang yang pendidikan akademiknya hanya S1. Oh, ada nama-nama lain yang di atas S1? Ya. Untuk jadi ketua TWAP yang ditawarkan Pak Syafau? Ya. Oke. Dan Pak Wali Kota sampai 3 kali saya beri nama itu, beliau tidak memberikan respon, dan akhirnya ke-4 kali beliau lewat telepon bertanya ke saya, Pak Sapar, kayak apa kalau sampean yang menjadi ketua tim TWAP? Saya bilang kalau sampean mempercayai saya, ya saya bismillah saja, saya siap mengemban amanah itu. Oke, berarti bisa saya bilang 3 kali tanpa jawaban, yang ke-4 lah jawaban itu baru datang. Betul, ya. TWAP ini isinya berapa orang, Pak? Atau bagaimana sih sistemnya? Ya, jadi TWAP ada 22 orang. Ya. Saya diberi amanah sebagai ketua tim, kemudian ada wakil ketua, kemudian di dalamnya ada 5 bidang, setiap bidang ada koordinator bidang, lalu kemudian ada anggota bidang. Inilah bidang-bidang ini membangun kemitraan, relasi kemitraannya dengan OPD. Misalnya bidang hukum dan pemerintahan. Siap. Ini dengan BPK SDM, misalnya dengan Satpol PP, dengan Biro Hukum. Ini misalnya bidang
hukum dan pemerintahan. Bidang SDM, Sosbud dan pemberdayaan masyarakat yang diketuai oleh Bapak Haji Amir Husin, beranggotakan ada 3 orang. Ini bermitranya dengan misalnya dengan Dinas Pendidikan, dengan Dinas Tenaga Kerja, dengan dalam rangka program Probebaya misalnya, dia membangun kemitraan yang baik dengan dengan Bapeda misalnya, karena Bapeda sebagai leading sektor dengan Kabag Pemerintahan. Nah, ini bidang-bidang, seluruh bidang memiliki kemitraan dengan seluruh OPD yang ada di lingkup pemerintahan kota. Nah, bidang-bidang ini tentu satu tugas selain bermitra, kemudian mereka bisa mengundang OPD-OPD terkait melalui ketua tim untuk dilakukan misalnya rapat koordinasi. Misalnya soal lalu lintas, tentu kita mengundang misalnya Dishub. Nah, bidang perekonomian, ekonomi investasi dan ekonomi kreatif di bawah koordinator Bapak Dr. Haji Sopyan Effendi. Seperti hari ini mereka mengundang bidang pariwisata pada Disporapar untuk meminta penjelasan apa saja program apa saja yang dicanangkan, yang diprogramkan oleh Dinas Disporapar di dalam hal ini bidang pariwisata terhadap pengembangan sektor pariwisata di Kota Samarinda. Dilakukan eksplorasi pemikiran dari apa hambatan dan sebagainya. Nanti tim TWAP bisa mengawal, memberi masukan dalam rangka penguatan sektor pariwisata di Kota Samarinda. Itulah kerja-kerja kita, membangun kemitraan, memberi penguatan, memberi masukan, memberi saran. Kemudian kita juga memantau sampai pada tingkat lapangan seperti apa implementasi, misalnya program pengendalian banjir. Kita harus turun ke lapangan mengecek lokasi-lokasi yang terdampak banjir misalnya. Kita tahu, lalu kita diskusi dengan beberapa pihak terkait. Kemudian kita bisa mencatat semua itu. Kemudian fungsi kita antara lain termasuk memberi rekomendasi kepada wali kota tentang apa yang harus diambil, langkah-langkah apa yang diambil oleh wali kota terhadap program-program atau langkah-langkah OPD di dalam lingkup pemerintahan Kota Samarinda. Siap, panjang juga ini. Jadi 5 tadi Pak ya? Ada 5 divisi di TWAP yang berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah di Pemkot, yang kemudian buahnya itu adalah rekomendasi yang diserahkan kepada wali kota. Dan sekaligus kita bisa memberi motivasi, memantik semangat, mengarahkan OPD. Capek-capek lah ya. Meninjau lapangan, mengarahkan OPD untuk mengambil langkah-langkah yang bersesuaian dengan visi, misi, dan program pemerintah kota. Ya, tadi Pak Syafa menyinggung sedikit soal penanggulangan banjir. Nah, kita akan masuk ke fokus kedua, soal program-program kerja yang mungkin kita bahas lebih detail. Saya rasa Pak Syafa sudah pasti tahu apa saja agenda Samarinda ke depan. Tapi sebelum kita membahas itu, kita akan masuk iklan dulu Pak. Siap. Terima kasih. Kita tunggu lagi. Selanjutnya kita akan membahas program kerja Samarinda di bawah kepemimpinan Andi Harun melalui penyampaian dari Ketua TWAP Pak Safaudin di segmen kedua.
kembali lagi ke Melaikin Channel. Underwear talks about ideas. Bicara soal ideas. Masih bertahan Pak Safal, Ketua TWAP, belum pergi-pergi dia di sini. Siap. Tadi dia singgung soal banjir, tapi saya belum ke banjir dulu deh. Ya. Saya mau masuk ke salah satu program yang sejak sebelum Pak Andi Harun dan Pak Usmadi menjabat itu sudah muncul. Nama programnya Probebaya. Program untuk percepatan pembangunan dan pemberdayaan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sudah berjalan sejak 2021. Awal tahun ketika Pak Andi Harun dan Usmadi menjabat, program ini sudah dimulai dengan adanya bantuan funding dana ke rukun tetangga ya. Ya. Sebesar 100 juta per RT. Ya. Per tahun. Per tahun. Jadi ada slot anggaran khusus yang disiapkan Pemkot untuk daerah terkecil di pemerintahan, yakni rukun tetangga, untuk mengembangkan daerahnya. Ya. Sebelum kita mulai, ini ide siapa, munculnya siapa, siapa yang nolokan, apakah Pak Andi Harun dapat masukan atau Ya. masuk ide pure dari AHA sendiri? Baik. Sebelum program ini di-share ke ruang publik dalam sebuah momentum kampanye, Diskusi mungkin waktu itu ya. Ya, Pak Wali Kota sempat menghadap Pak Prabowo selaku Ketua Umum partai beliau, Wih, Ya. sebegitu pentingnya. meminta masukan program-program yang paling kira-kira menurut Prabowo, kalau Pak Andi Harun maju dan terpilih, itu apa program yang kira-kira penting menurut Pak Prabowo. Pada saat itu Pak Prabowo menyarankan, coba kamu buat program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di seluruh wilayah kota Samarinda. Dari paparan Pak Prabowo itu akhirnya Pak Andi Harun merumuskan program Probebaya ini yang berbasis RT, karena RT merupakan salah satu instrumen terkecil di masyarakat kita. Agar langsung bersentuhan dengan masyarakat, maka dicanangkanlah mulai diskusi intensif. Bapak juga masuk di situ, di diskusi itu. Masuk, dan teman-teman tentunya banyak di tim pemenangan mendiskusikan ini, dan sampai pada satu pilihan kesimpulan adalah program Probebaya, program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berbasis RT dengan angka 100 juta per RT per tahun. Ini juga dipengaruhi oleh prinsip-prinsip dalam pemerintahan kita, yang sering kita dengar bahwa pemerintahan itu harus hadir di tengah-tengah masyarakat, mencerminkan kebijakannya, mencerminkan prinsip keadilan dan pemerataan. Memang akhirnya program 100 juta per RT per tahun dibagi kepada seluruh RT, 1992 RT. 1992 RT, karena kota Samarinda ada 1992 RT. Lalu kemudian program ini melibatkan partisipasi masyarakat. Maka pelaksanaan program Probebaya ini dilaksanakan bukan oleh ketua RT, tetapi disebut dalam istilah belanja pemerintahan itu adalah program swakelola. Jadi ada tim yang melaksanakan program ini, terdiri dari ketua RT atau yang mewakili RT atau masyarakat yang dipilih oleh lingkungan untuk melaksanakan program Probebaya ini. Stop dulu Pak. Saya tadi tertarik soal diskusi awal, ada tim diskusi mengenai sebelum akhirnya Probebaya ini dimunculkan dan dilaksanakan sebagai suatu program unggulan. Nah, ini kan hal yang kita bisa bilang new lah, baru lah.
Ya. Diskusi itu munculkan juga nggak mengenai kemampuan APBD, mampukah, kemudian bagaimana sistem pengawasannya? Karena kan namanya program kan Ya. pasti muncul banyak beberapa Betul. apa ya kita bilang ya bagaimana pelaksanaannya, pertanyaan-pertanyaan Betul, mendasar itu betul. sudah dimatangkan secara Betul. matang atau seperti Dari apa? mana aspek regulasinya? Iya, benar. Berapa kemampuan anggaran APBD kita? Oke. Setelah kita hitung, memang kekuatan APBD kita antara 2 sampai 2,5 triliun kan gitu per tahun. Oke. Nah, setelah kita hitung 100 juta per RT per tahun, kita anggap rata-rata RT sekota Samarinda 2000 RT kali 100 juta Oke. hanya 200 miliar. Oke. Artinya program ini Mungkin. sangat mungkin dilaksanakan, dan alhamdulillah program ini telah dilaksanakan dimulai tahun 2021 dengan di 59 kelurahan. Karena kelurahan Itu kita yang ada 59. itu yang pilot project ya? Pilot proyek. Oh, yang awal di 2021. Awal kita coba di 59 kelurahan, dan ternyata alhamdulillah program ini disambut antusias oleh warga, oleh RT, dan 90% lebih program ini hasil evaluasi berjalan dengan baik. Oke. Dari situlah kemudian tahun 2022 wali kota menganggarkan kembali melanjutkan program Probobaya pada 1992 RT sekota Samarinda. Oke. Berarti tidak langsung 1000 nih. Tidak. Lebih dulu Ada dicari pilot masalahnya proyek, mungkin ya. ya, 59 Dipelajari LT. dulu seperti apa hambatan, bagaimana respon publik, bagaimana implementasi dan efeknya di masyarakat. Dan setelah kita laksanakan pilot proyek di 59 kelurahan, respon masyarakat begitu tinggi, dan ini dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan peraturan wali kota nomor 11 2021. Ya. Dan program ini alhamdulillah kita kawal baik-baik. Dari aspek hukumnya dikawal juga oleh bidang hukum, inspektorat dan kejaksaan juga memberi masukan terhadap program ini, dan alhamdulillah program ini berjalan dengan baik. Jadi bukan hanya sekedar diberikan funding, tapi juga diawasi ya, Wak, ya? Betul. Ada kejaksaan dan ada inspektorat yang Ya, menemani dalam Betul. proses perjalanan sehingga program ini bisa jalan. program ini bisa berjalan karena dikawal buku pintar Perwali nomor 11 tahun 2022. Saya koreksi tadi, saya sebut 2021. Tahun 2022 Perwali ini membelah menjadi 2 program Probobaya. utama, Probobayanya. Satu program infrastruktur berskala kecil, yang kedua program pemberdayaan masyarakat. Di dalam program infrastruktur berskala kecil, itu misalnya ada drainase yang butuh anggaran untuk mengatasi masalah drainase sekitar 2-3 juta sampai 5 juta, misalnya bisa. Itu infrastruktur ya? Bisa, infrastruktur berskala kecil. Ada jalan berlobang, ditambal, di dalam gang, di lingkungan RT. Begitu pula dengan program pemberdayaan masyarakat yang Non-infrastruktur. non-infrastruktur, di dalamnya ada penguatan sektor ekonomi, pelatihan, kemudian program pendidikan, kemudian bantuan untuk warga BPJS yang belum mendapatkan kartu BPJS, dalam rangka menindaklanjuti agenda Universal Health Coverage, harus seluruh warga kita mendapatkan pelayanan kesehatan. Maka melalui Probobaya di lingkungan RT, jika ada warga yang belum mendapatkan kartu BPJS, dari anggaran 100 juta bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan, membantu kartu BPJS,
Dan alhamdulillah hari ini warga kota Samarinda yang mendapatkan pelayanan kesehatan melalui kartu BPJS hampir 99%. Jadi 99% warga kota Samarinda sudah mendapatkan pelayanan BPJS. Nah ini Bapak melihatnya Probobaya sudah matang atau masih harus dimatangkan lagi? ya tentu kita terus melakukan evaluasi. Oke. Terus kita melakukan penguatan terhadap penyelenggara atau pelaksana Probobaya yang disebut sebagai tim swakelola. Tim swakelola ini nanti dikawal oleh yang disebut sebagai Pokmas, kelompok masyarakat. Kemudian kelompok masyarakat juga dikawal oleh tim pendamping. Tim pendamping inilah yang mengawasi dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Apakah sesuai dengan perwali? Ini tim pendamping yang akan melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan program Probobaya Kota Samarinda. Kalau soal teknisnya Pak, mungkin Pak Syapa turun juga ke lapangan kan pasti. Teknis kecil mungkin yang mungkin bisa kita ambil, misalnya di daerah itu sebelumnya tidak ada pembangunan posyandu. Penggunaan dana Probobaya yang teknis sekali, yang mungkin kita bisa lihat, oh ini ada efeknya ya. Itu apa? Mungkin bisa dijabarkan? Efeknya apa ya? Program ini ketika kita laksanakan, masyarakat kita menyambut antusias, sibuk merencanakan dengan seluruh warga masyarakat di sekitar. Oh jadi ngumpul ini? Ngumpul, kemudian mereka menentukan apa yang akan dilaksanakan dalam program Probobaya, dalam forum yang disebut sebagai rembuk warga. Misalnya ya, yang ngepek, di lingkungan itu tidak ada tempat posyandu misalnya. Anak-anak diperiksa kesehatannya dalam seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Melalui program Probobaya itu ada yang tidak punya posyandu, jadi kemudian punya gedung posyandu. Tempat ngumpul ibu-ibu, lalu kemudian termasuk pelayanan kesehatan semakin dirasakan oleh masyarakat. Nah inilah program Probobaya, termasuk seperti misalnya di belakang rumah sakit Dirgahayu. Kenapa itu? Ya, di situ misalnya warga tidak ada tempat ngumpul, kemudian membangun lapangan bulu tangkis. Lapangan bulu tangkis akhirnya sudah terbangun itu dari dana Probobaya. Ada pula partisipasi masyarakat di situ. Masyarakat gotong royong, kemudian masyarakat nyumbang pasir, nyumbang pasir, nyumbang batu. Kok nyumbang nih Pak? Swadaya masyarakat juga ada. Oh ada swadaya juga? Iya ada juga. Jadi karena selain dana tadi, setelah melihat dana itu tidak cukup untuk anggaran, misalnya membuat lapangan bulu tangkis, akhirnya dibicarakan di lingkungan RT melalui rembuk warga, masyarakat sepakat, ayo kita tambah dana ini. Mau? Itu warga mau? Warga mau. Di mana itu? Dan itu banyak. Misalnya seperti di belakang rumah sakit Kelurahan Jawa, Kelurahan Simpang 3 Lojanan misalnya, kemudian Sidomulyo misalnya. Ini masyarakat antusias. Jadi seperti di Simpang 3 membangun posyandu, nilai duit dari Probobaya itu hanya sekitar 24 juta, tapi setelah dirembukkan dengan warga, bangunan posyandu itu bernilai ratusan juta. Selebihnya itu dari dana masyarakat, dana jimpitan masyarakat yang dikumpul setiap hari. Sokongan dong? Sokongan itu diserahkan dengan tim Probobaya, tim Pokmas, untuk kemudian dikelola dan terbangunlah posyandu yang representatif. Ada wadah ngumpul warga. Ini nilai positif. Satu hal yang paling terasa dari program Probobaya ini memantik semangat kegotong royongan warga.
Ini luar biasa, kegotong royongan warga, ada kampung gelap melalui dana Probobaya menjadi terang. Daerah yang tergenang banjir menjadi tidak banjir lagi. Dari tidak ada sarana prasarana olahraga menjadi ada sarana prasarana olahraga. Tentu kalau kita melihat dana 100 juta tidak cukup. Tapi ini memantik semangat kegotong royongan warga, masyarakat ikut ambil bagian berpartisipasi dalam proses pembangunan. Ini dampak positif dari program Probobaya. Good beginning lah, awal yang bagus lah ya. Alhamdulillah ini awal yang bagus dan masyarakat seluruhnya hampir ya sekota Samarinda berharap program ini dilanjutkan pada tahun 2023. Dan alhamdulillah Pak Wali Kota sudah menganggarkan untuk program Probobaya di tahun 2023. Insya Allah bulan April barangkali sudah jalan program Probobaya untuk tahun 2023. Berarti masuk tahun ketiga ya? Tahun ketiga. Tahun ketiga dengan besaran yang sama? Dengan besaran yang sama. 100 juta per 100 juta per RT per tahun. Memang kemarin ada dalam rangka ulang tahun Kota Samarinda, ada Probobaya Award, ada beberapa RT yang mendapat stimulan tambahan anggaran yang terbaik pengelolaan dan pelaksanaan. Ada 2 RT kalau nggak salah itu. Ada 2 RT ditambah 50 juta. Dan alhamdulillah ini poin kita bahwa masyarakat ikut ambil bagian dalam proses pembangunan Kota Samarinda melalui program Probobaya. Program pemberdayaan masyarakat berbasis RT. Oke Pak, masih banyak sebenarnya yang saya mau tanya, tapi kita masuk lagi ke second pembangunannya. Banjir, penanggulangan banjir. Baik. Di daerah yang nyata itu kita lihat di daerah Lembus, kemudian di daerah Sempaja, Simpang 4 Sempaja. Kemudian saya juga sering kali lihat Pak Adi Haun sampai turun ke lapangan pakai naik perahu, menunjukkan bagaimana dia sampai itu langsung. Kemarin juga anggota Dewan ada yang komen sudah merasa positif, anggota DPD Kaltim bukan DPD Samarinda, yang merasa kalau penanggulangan banjir di Samarinda sudah mulai kelihatan. Bisa dilihat di Lembus yang sekarang tidak lagi tergenang, Sempaja yang tidak lagi tergenang, SKM yang juga sudah mulai. Bagaimana apa yang membuat penanggulangan banjir dirasa positif bisa dikerjakan dan diselesaikan di eranya Pak Andi Haun ini? Pak Wali Kota sejak kampanye sudah menyampaikan kepada masyarakat Samarinda bahwa program super prioritas, kalau beliau menyebut tidak program prioritas, kalau penanggulangan banjir masuk dalam kategori program super prioritas. Oleh karenanya sejak awal beliau untuk memahami kondisi Samarinda kaitannya dengan soal pengendalian banjir, kami awali dengan Pak Wali Kota beserta tim melakukan kunjungan Sungai Karangmumus, susur Sungai Karangmumus. Melihat seperti apa Sungai Karangmumus dari aspek sedimentasi, kemudian rumah warga yang berada di pinggir Sungai Karangmumus, dari hilir sampai hulu dipelajari oleh Pak Wali Kota sampai ke Muang waktu itu. Sampai kemana Pak? Sampai ke Muang. Setelah itu beliau melihat fakta lapangan, kondisi lapangan, lihat Simpang 4 Lembuswana, melihat Simpang 4 Sempaja. Intinya beliau berketetapan hati dan sungguh-sungguh berupaya mengatasi persoalan banjir di Samarinda. Nah, kesungguh-sungguhan itulah yang kita saksikan. Beliau di Simpang 4 Lembuswana yang biasanya dalam 1 jam hujan pasti sudah banjir di Simpang 4 Lembuswana, dan biasanya itu berjam-jam baru bisa airnya turun. Setelah beliau pelajari, beliau bilang kita akan buat drainase besar di Simpang 4 Lembuswana yang terhubung dengan Sungai Karangmumus, dan itu dilaksanakan. Dan alhamdulillah sebagaimana kita saksikan, kalau hujan 1 jam, 2 jam
hitungan menit saja air itu langsung kering di simpang 4 Lembu Suwana. Berarti concernnya itu koneksi antara drainase Betul. dengan SKM. Dengan SKM. Itu yang Harus jadi terhubung. itu yang jadi kunci awal. Itu kunci awal. Dan setelah itu dilakukan, alhamdulillah program pengendalian banjir untuk di simpang 4 Lembu Suwana bisa kita lihat berhasil. Begitu pula dengan simpang 4 Sempaja. Kemudian simpang Alaya. Simpang 4 Sempaja sudah dilakukan hal yang sama, membesarkan dan mendalami drainase. Dan alhamdulillah simpang 4 Sempaja pun kalau hujan sudah tidak lama, hitungan menit sudah akan kering. Begitu pula dengan simpang 4 Di simpang Alaya DI Panjaitan. ya. Beliau menghidupkan Sungai Mati misalnya, yang di samping Masjid Babul Hafazah dilebarkan, didalami, diaktifkan sungai itu. Kemudian di belakang GBE Sungai Matinya diaktifkan, kemudian disodet dari alur sungai yang tembusan PUPR, dikoneksikan pula dengan Sungai Mati, dan alhamdulillah air dari alur sungai Talang Sari dan lain sebagainya, sungai kampung Simpang 3 itu akhirnya air bisa mengalir lancar menuju Sungai Mati yang dihidupkan oleh Pak Wali. Dan saya tambahkan, sekitar simpang 3 Babul Hafazah, di situ kan ada sempat pekerjaan proyek, itu juga dihubungkan ke Sungai Mati, dan alhamdulillah intinya DI Panjaitan, Jalan Alaya, akhir-akhir ini sudah tidak banjir lagi. Inilah langkah-langkah serius yang dilakukan oleh Pak Wali Kota selain menormalkan Sungai Karangmumus, misalnya pemindahan warga atau penanganan dampak sosial di pinggir atau bantaran Sungai Karangmumus antara jembatan Ruhi Rayu menuju belakang pasar Segiri, dan seluruh rumah warga sudah habis di situ, dan alhamdulillah warga pun tidak ada yang protes. Masyarakat dengan ikhlas membongkar rumahnya, dan sebagaimana kita saksikan sudah rapi. Nah, insya Allah ini akan indah. Kalau saya tanya, ini plannya yang jelas, penanganan yang tidak setengah-setengah, eksekusinya yang cepat, kemudian dikerjakan di apa yang membuat ini berhasil itu apa? Apakah anggarannya tepat keluar? Kemudian plannya bagus. Apa itu yang membuatnya berhasil? Satu, Pak Wali karena memang punya komitmen. Komitmen, kemudian dilakukan telahan, tinjauan lapangan, lalu karena beliau sungguh-sungguh dianggarkan. Kelas ya di situ ya. Dianggarkan, kemudian ada pula tim yang bekerja melakukan pendekatan dan masyarakat, meyakinkan masyarakat bahwa program ini adalah program pengendalian banjir, mohon dukungan masyarakat, terutama masyarakat yang berada di bantaran Sungai Karangmumus. Dan pendekatan yang dilakukan itu nampaknya mendapat sambutan positif dari warga, dan alhamdulillah sebagaimana kita saksikan, warga dengan ikhlas mau membongkar rumahnya, mau pindah dari lingkungan pinggir Sungai Karangmumus, dan program ini berhasil. Bapak melihat Pak Wali juga menyampaikan bukti di situ ya? Dengan adanya yang terjadi saat ini, itu adalah bukti kalau ini ya yang direncanakan berhasil gitu? Atau gimana? Kesungguh-sungguhan itu ya akhirnya membuahkan hasil, dan masyarakat mulai percaya dengan apa yang dicanangkan Pak Wali kaitan dengan program pengendalian banjir, walaupun awalnya ada yang meragukan, dan itu wajar saja karena sudah puluhan tahun warga sejak saya kuliah nih Pak. Betul. Warga ragu dengan komitmen pemerintah. Tapi Pak Wali tutup mata, tutup telinga,
program beliau Gas. Bismillah, Gas. jalan gas. Nah, dan insya Allah Berarti digas lagi nih. ya, perlu saya sampaikan pula yang biasanya di perumahan Bengkuring setiap hujan 1-2 jam pasti sedada, sepinggang. Oke. Dan kita biasanya pasang tenda, bawa nasi bungkus, ya dapur umum Oke. di Bengkuring. Hari ini sudah cukup lama tidak ada banjir di sekitar Bengkuring Jalan Terong, dan alhamdulillah masyarakat di sana mulai saya tanyakan, sudah lama ke enggak banjir? Alhamdulillah Pak, jangankan banjir di dalam parit aja enggak ada air. Oke. Wah, ini luar biasa, apalagi ada tahun 2023 insya Allah di belakang Bengkuring, tepatnya di belakang perumahan Puspitasari akan dibangun polder, pengendalian polder di situ, kolam retensi. Kemudian di belakang Bengkuring juga akan dibangun tanggul sepanjang 1.600 meter. Ke hulunya lagi menuju daerah Pampang akan dibangun satu polder. Insya Allah kalau ini dibangun tahun 2023 banjir Samarinda akan bisa diatasi. Oke, poinnya tadi kita lihat anggarannya jelas, diawasi, kemudian Ya, plannya jelas, antara drainase dengan penghubung ke Ya. SKM, kemudian ada lagi kolam retensi yang akan disiapkan untuk finalisasi di 2023. ya, Kita akan masuk ke segmen lain soal terowongan dan yang lain-lain di segmen ketiga. Ya. Jangan pergi dulu Pak, masih Siap. ada. Kita sambut iklan lagi, iklan dari Rusia ini. siap. Oke, silakan. Ya, lanjut lagi kita di Underwear Talks about idea. Bicara soal idea dan Pak Safa masih setia di sini, nggak kemana-mana. Siap. Kita sudah bicara Pobebaya, kita sudah bicara banjir, dan ini 2023 masih ada 2 tahun Pak ya, Ya, untuk Andi Harun dan Rusmadi Ya. sampai dengan 26 Februari 2024 ya. ya, Sudah ada Pobebaya, sudah ada penanggulangan banjir yang dilengkapi dengan pembangunan kolam retensi. Ya. Kemarin itu groundbreaking terowongan. ya, Kalau nggak salah anggarannya 395 miliar Ya. itu. Pakai dana APBD plus bantuan provinsi. ya, Kemudian banyak hal-hal yang ingin dicapai Pemkot. ya. Saya mau nanya, ini gimana mencapainya? Anggarannya gimana? Uangnya gimana? Ya. Itu kan juga jadi pertanyaan, Pak. Baik. Ya, alhamdulillah sejak Pak Wali Kota dilantik, Pak Wali disisakan APBD PAD kita misalnya 300 sekian miliar. Di bawah kepemimpinan 2 tahun Pak Wali Kota menjadi Wali Kota, alhamdulillah capaian APBD kita berada di angka 717 miliar. Oke, dari Bapak tadi, Pak? Dari 370-an miliar, hari ini APBD 2 tahun kepemimpinan beliau sudah berada di angka kisaran 717 miliar. 2021 380-an miliar untuk PAD. Ya. 2022 sudah 717 miliar. sebentar saya hitung dulu. 380 kali 2, Ya. Sudah iya 2 kali lipat. 2 kali lipat lebih. Oke. Nah, kalau bicara APBD 2,8 triliun pada saat Pak Wali dilantik, hari ini APBD 2023 Tiga. kita sudah mencapai angka
hampir 4 triliun. Hampir 4 triliun. Tepatnya secara administratif 3,9 triliun. Oke. Dan optimis APBDP kita bisa mencapai angka 5 triliun. Oke. Uang ini penting banyak supaya gagasan-gagasan besar, upaya mengatasi pengendalian banjir itu bisa diwujudkan dengan bisa dilaksanakan dengan baik. Tepat waktu, Pak Wali Kota berharap 2024 Samarinda ini benar-benar sudah bisa mengatasi problem banjir kota Samarinda. Dan tentu banyak gagasan-gagasan lainnya. Soal misalnya pembangunan terowongan. Oke, di Gunung Mangga. Alhamdulillah groundbreaking berapa waktu lalu sudah dilakukan dan hari-hari ini sudah mulai pengerjaan proyek terowongan yang menghubungkan jalan Sultan Alimuddin menuju Jalan Kakap. Ya, ya. Sepanjang 690 meter dengan anggaran 395 miliar lebih dari dana APBD Kota Samarinda. Nah, ini upaya pemerintah kota untuk mengatasi atau mengurai kemacetan yang selama ini dikeluhkan masyarakat di sekitar Jalan Gunung Mangga, Otista Samarinda. Dan insya Allah jika terowongan ini berhasil dilakukan dan dalam pengerjaan 20 bulan tahun 2024 ini sudah selesai, maka kita akan bisa mengurai kemacetan di sekitar sambutan di sekitar Gunung Mangga Samarinda. Berarti kita punya modal lah ya, maksudnya Betul. PAD kita meningkat, Ya, APBD kita meningkat. Oke. Itulah yang kemudian menjadi dasar banyaknya program-program kerja yang dilakukan Pak Wali. Ya. Alhamdulillah infrastruktur lainnya sedang dikerjakan oleh pemerintah kota Samarinda. Jalan-jalan berlobang sudah mulai kita sudah mulai merasakan mulusnya jalan kota Samarinda. Infrastruktur yang baik misalnya dari jembatan Mahkota 2 itu kiri kanan trotoar sudah baik, jalan Kusuma Bangsa sudah bagus, trotoar itu semua bisa kita nikmati. Jalan intinya sudah banyak yang dilakukan oleh Pak Wali Kota. Insya Allah tahun 2023 Citra Niaga itu akan dilakukan reinkarnasi, Revitalisasi Citra Niaga, kemudian di Rumah Sakit IA Muiz. Ya, itu saya dengar juga KPBU ya. KPBU tahun 2023. Teras Mahakam misalnya, itu juga tahun 2023 sudah disiapkan anggaran 40 miliar rupiah untuk pembangunan teras Mahakam. Oke, banyak yang di 2023. Banyak yang dilakukan. Terowongan, IA Muiz, Ya. kemudian teras Samarinda. Ya. Tahun 2024 Samarinda ini diberi judulnya Samarinda Terang. Itu juga KPBU. Kenapa itu? Samarinda Terang ini ya lampu-lampu listrik akan kita terangkan kota Samarinda, akan dipercantik dengan lampu-lampu listrik. Di mana itu? Ini pokoknya di pusat-pusat kota Samarinda. Oke. Nah, bahkan tahun 2023 pintu-pintu masuk menuju kota Samarinda dari bandara Bontang menuju Samarinda, pintu masuk sudah disambut dengan pintu gerbang yang baik dengan pencahayaan lampu yang menarik. Begitu pula di misalnya masuk mahkota Samarinda, kita saksikan sudah ada selamat datang di kota Samarinda. Begitu pula Kilo 1 Lojanan dari Balikpapan, Balikpapan masuk Samarinda, itu ada pintu gerbang selamat datang, akan dipercantik dengan pencahayaan yang baik. Intinya orang akan masuk Samarinda, ada sesuatu yang baru, sesuatu yang berubah, yang menarik bagi baik warga lokal maupun pendatang. Insya Allah banyak yang dilakukan oleh Pak Wali, termasuk GOR Segiri. Anggaran 2023 juga akan mulai dibangun. Jadi kita akan menyaksikan pasar pagi, insya Allah pasar pagi itu juga akan dilakukan pembangunan ulang pasar pagi
Trade Center namanya. Oke. Pasar Pagi Trade Center, kalau tidak salah 4 lantai. Nah, ini semua adalah komitmen wali kota untuk membenahi Samarinda, melakukan proses percepatan atau akselerasi pembangunan sehingga Samarinda bebas banjir benar-benar bisa diwujudkan, jalannya bagus bisa dirasakan, kotanya bersih juga bisa dirasakan, kotanya terang, fasilitas-fasilitas publik terpenuhi, semua ini dalam rangka untuk kepentingan masyarakat kota Samarinda. Oke Pak, ini kita kaget-kagetan ini. 2022 penanggulangan banjir, 2023 ada lagi muncul terowongan, Ya, 2000 muncul lagi ya Muiz. ya. 2024 program besar apa kira-kira yang mungkin bisa mengagetkan Samarinda ini? Ya, Apakah ada program besar lagi di luar terowongan, di luar penanggulangan banjir, di luar apa itu? saya kira seluruhnya sudah saya sampaikan, tinggal dilaksanakan. Oke. Soal terobosan-terobosan apa yang saya sampaikan tadi adalah terobosan. Dari yang belum ada menjadi ada, terowongan belum ada, hari ini sudah mulai dikerjakan. Salah, pelan-pelan ini semua akan dilaksanakan. Namun demikian, saya perlu menyampaikan bahwa gagasan dan semangat wali kota ini juga harus mendapatkan dukungan dari OPD, dukungan dari camat, dari lurah, dari RT, dari semua stakeholder terkait. Itu menjadi harapan Pak Wali Kota. Mudah-mudahan tumbuh semangat kolektivitas bersama untuk membangun Samarinda lebih baik di tahun-tahun yang akan datang. Ya, oke. Itu dia tadi penjelasan dari Pak Syafruddin, Ketua TWAP Kota Samarinda terkait 2 tahun kepemimpinan Wali Kota Andi Harun dan Usmadi Wongso. Kita masih menunggu, masih ada waktu 2 tahun lagi. Mungkin nanti di 2024 kita ketemu lagi Pak ya. Ya, Tadi kita siap. bicara Pogobaya, kita bicara banjir, mungkin 2024 kita bicara terowongan atau yang lain-lain. Siap. Masih ada waktu 2 tahun, kita lagi menunggu gebrakan lain yang atau mungkin kita nggak tahu gebrakan apa lagi dari Pak Ya. Hain. Cukup dulu hari ini. Ingat, masih banyak lagi perbincangan yang akan dilakukan di Underwear Talks About Ideas. Terima kasih waktunya Pak Syafruddin. Terima kasih. Mungkin closing terakhir, sama-sama kita sebut Pak, Underwear Talks About Ideas kepada kamera. Boleh Oke, Pak? ya. 1, 2, 3. Underwear Talks About Ideas. Ideas. Oke. Ya.